tren overland itu sudah menjadi lifestyle sekarang. Ini salah satu VX-nya Pak Honggo dari Ponorogo. Dari mana ya? Ponorogo ya, sampingnya Madiun. Beliau ini punya VX ini sejak baru, jadi beli dari baru gitu. Punya VX ini, punya VX 100, VX 200 dari baru beliau punya. Karena tetap senang pakai 80 series, akhirnya 80 seriesnya yang dimodifikasi pengen buat menikmati, lebih dinikmati lah. Salah satunya yang sekarang itu adalah trennya overland, bisa ajak keluarga, bisa ajak istri gitu, karena beliau sudah kepala 5, jadi pengen jalan-jalan yang santai, yang enjoy. Makanya mobil ini dimodifikasi untuk kebutuhan overland itu. Mobilnya rapi karena memang dari baru beliau punya. Masih sehat banget, kilometer masih 100 ribuan gitu. Sama seperti yang lain, cuma yang membedakan mobil ini dirawat dari baru gitu sampai hari ini. Terus kebutuhannya adalah pengen explore Jawa sama pengen ke Indonesia Timur, makanya mobilnya di setup cukup begini. Ini modifikasinya lumayan oke dan lumayan mahal juga, hampir 240 jutaan. Cuman untuk kebutuhan overland ini salah satu modifikasi yang worth it karena sesuai kebutuhan. Contoh kalau kita bicara bempernya pakai ARB yang original. Karena apa? Karena pengen klasik, terus pengen berkualitas gitu, karena mobilnya punya sejarah yang tinggi nilainya. Terus pasang juga Warren VR Evo pakai remote wind wireless, jadi winchnya murah, winchnya cuman 7 jutaan tapi sudah cukup bawa mobil ini dan sudah cukup rapi dan sesuai kebutuhan gitu. Terus lampunya Pia LP570, ini lampu langka. Lampu ini bisa nyala terus tanpa orang yang berpapasan dengan kita itu silau, dan bentuknya klasik, makanya pas banget dipasang di 80 series. Ada antena rig dipasang Yaesu, itu salah satu rig yang bagus dan murah, udah cukup banget. Terus untuk pelindung samping, kalau masih pakai footstep standarnya aluminiumnya 80 series itu kan gampang banget rusak, gampang banget penyok. Kalau masuk trek-trek begini gampang rusak, makanya diganti set step made in Metalcraft. ARB sebenarnya bikin, cuman ARB ini bahannya tipis gitu loh, jadi kalau kena benturan itu kadang-kadang bagian sampingnya itu suka bengkok. Kalau ini dari seamless dan SCH40 gitu, kalaupun kondisi tertentu dia bisa didongkrak kuat gitu. Set stepnya ini selain rapi, klasik, juga sebagai body protector yang memang body protector beneran gitu. Terus belakang bempernya kalau mau beli bemper ARB ori kan mahal banget ya, 50 jutaan. Tire hanger sama jerigen holdernya, makanya ini dikopi dari ARB, dibikin di Metalcraft, disesuaikan juga, tidak persis sama ARB tapi dimodifikasi. Jerigennya pakai jerigennya ProWave Australia, karena itu jerigen yang murah tapi bagus, 700 sampai 900 ribu tergantung merek. Terus tire hangernya kuat untuk ban sampai 37 juga, bisa di-adjust juga maju mundurnya. Roof racknya kita bikin dari Metalcraft yang flat roof rack. ARB bikin juga base rack, cuman harganya 2 kali lipatnya. Makanya ini karena kebutuhan ke depan untuk pasang tenda, awning gitu harus flat roof rack. Flat roof racknya itu yang harus enteng juga, makanya materialnya dari aluminium. Ini dari made in Metalcraft. Terus di situ ada aksesoris nih, kita lihat. Ini ada aksesoris lampu depan pakai steady. Kenapa kok dipilih steady sama beliau? Karena ini steady yang ST4K ini 41 ini lumensnya sudah sangat tinggi lumensnya. Tapi harganya relatif murah dibanding Rigid, dibanding merek-merek lain. Ini lumennya 20 ribuan lebih, tapi harganya sekitar 6-7 jutaan. Aku lupa, antara itu 5-6-7 juta lah. Itu sangat worth it lah. Dan dia nggak ngembun dalamnya.
rigid itu masih ngembun loh. Ini steady udah oke. Kalaupun ngembun dikit tinggal dinyalain aja sebentar, hilang ngembunnya. Tapi nggak ngembun aku pakai. Terus ini ada lampu steady juga. Nah ini di samping. Ini roof rack, bukan hanya didesain hanya untuk sekedar roof rack, tapi memang semuanya didesain bolt on, jadi bisa dipasang aksesoris apa aja, dan desainnya itu simple. Misal ini contoh lampu sampingnya kan lampu itu harus nyinarin sini ya, bukan ke sana. Terus harus rapi, makanya ini ada bracketnya, additional bracket, pak, lampunya steady yang ultra flood. Ultra flood itu apa? Ultra flood itu lampu yang sinarnya nyebar. Nah, itu dibutuhkan untuk lampu samping sini. Jadi saat kita camping ada awning gitu kan, awningnya kan dipasang di atasnya gini, jadi sinarnya dari sini masuk ke situ gitu loh. Kalau dari samping sini ketutupan awning nanti, terus rapi nggak kelihatan. Ini kanan kiri kita pasang, ini steady yang ultra flood. Terus lampu belakangnya juga steady tuh, steadynya cukup yang itu, yang kecil single row. Ini udah terang banget itu loh, udah cukup terang gitu, nggak perlu yang gede-gede dan simple sekali. Terus bobot roof racknya ini enteng banget karena barnya dari aluminium, dan bar itu slotted, bisa dimasukin kepala baut apa aja gitu. Jadi kalau kita mau masang apapun, masang bracket, misal pakai bracketnya high lift jack, atau masang tenda atas, atau masang awning, atau masang apapun aksesoris pasir itu gitu-gitu, tinggal dipasang-pasang aja. Dan barnya itu bisa di setel maju mundur juga, selain slotednya kanan kiri dia bisa maju mundur, jadi available banget gitu loh. Ini desainnya cukup oke, cukup worth it. Harganya nggak sampai 10 juta, jadi worth it banget. Satu bar ini kuat nahan sampai 200 kilo sebenarnya, dia aluminium, jadi sangat kuat, dijamin sangat kuat. Terus kalau pengen bawa sesuatu itu bisa pasang wear meshnya juga aluminium juga, additional juga, bisa dipasang bisa enggak, by request ke Metalcraft. Nah ini yang aku cerita, bumper belakangnya yang made in Metalcraft. Nah ini jerigen holdernya bener-bener fitmentnya pro grip. Kalau misal kita punya jerigennya Expedition One ya bisa, ininya nanti pasang Expedition One, ini bisa dibuka keran air kan gitu. Terus ini tie down, jadi kalau misal kondisi tertentu kita kehabisan bahan bakar, misal di lokasi camping, ini tinggal dicopot, dikasihkan ke orang untuk beliin solar gitu bisa, atau cari air bersih juga bisa. Ini water, ini solar. Nah ini tire hangernya dibikin tingginya disesuaikan untuk ban 35 sampai 37. Terus keluar masuknya juga di setup, ini dimodifikasi, kelihatannya mirip dengan ARB tapi ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tire hangernya dipasang di sini karena setir kanan gitu loh. Jadi waktu kita nyopot ban tidak di pinggir jalan raya gitu. Jadi udah di setup semua, detail sudah diatur gitu. Terus nih ini untuk bawa bisa dipasang apa aja, dan dia kekuatannya sampai dengan 1,5 ton, udah disimulasikan pakai software SolidWorks. Bisa kita misal bawa trail, kita bisa bawa trail carrier dimasukin situ, bisa mau narik anhang juga bisa. Jadi kekuatan dia ini sudah disesuaikan, dan ini ada lubangnya. Lubang ini buat kalau pakai bawa gandengan gitu buat cangkolan rantai, udah disiapin semua. Terus ini untuk towing pointnya juga udah disiapin gitu. Ini sengaja dipakai plat 5 mili supaya kalau nariknya dari samping, yang kalau terjadi nariknya berlebihan, yang bengkok dia, bukan sasisnya yang bengkok. Itu udah disimulasikan juga di software. Jadi kita mulai memakai software untuk kebutuhan aksesoris mobil Jeep. Semua kita hitung berdasarkan pengalaman yang terjadi saat kita event. Terus suspension kita bicara, karena banyak pakai 35, maka dengan bobot sekian, maka suspensi yang kita pasang pernya pakai Tough Dog. Pernya kita pasang Tough Dog yang 0300, terus shocknya pakai Tough Dog yang adjustable. Itu udah paling top. 0300 Tough Dog adjustable itu paling top. Terus kenapa aku bilang top? Karena harganya murah, harganya
Lift kit itu harganya berapa ya, 17 jutaan mungkin, tapi kualitasnya atau performanya cukup banget, dan adjustable-nya itu penting banget untuk mobil-mobil overland gini. Kalau pas kosong kita nggak bawa tenda, nggak bawa barang banyak di dalam, itu bisa diklik empuk. Begitu kita load barang, kita bisa klik jadi keras gitu, sesuai kebutuhan. Untuk ngomong ban, masalah ban itu, ban MT itu banyak banget. Kalau Land Cruiser VX80 kalau mau keren, masih nyaman harian, itu pakai ban ukuran 35. Terus peleknya cari yang ring 17, karena kita cari ban ring 17 itu jauh lebih mudah sekarang. Untuk ukuran 35-17 itu banyak banget merek. Salah satunya yang kelasnya tengah-tengah secara harga, tapi kualitasnya agak tinggi gitu, ya Riser ini 772 ini tipenya ya, 35, 12,5, 17. Ini gripnya bagus, berisiknya nggak terlalu berisik, kayak mirip-mirip BFG. Awetnya awet banget gitu. Jadi mobil ini memang kita setup mobil overland yang worth it gitu loh, dengan biaya yang nggak terlalu banyak, tapi performanya sesuai kebutuhan overland. Kalau mesin itu kemarin kita upgrade sedikit. Bosbomnya memang usia, kita upgrade jadi bosbomnya kita upgrade. Terus knalpotnya kita ganti 3-inch, itu aja. Terima selang-selang semua di dalam mesin kita ganti baru semua, karena memang mau dipakai jalan jauh. Untuk kelistrikan, karena kebutuhan overland itu banyak, kita harus pasang inverter di belakang, ada inverter, terus ada tambahan lampu. Terus kadang-kadang yang paling utama itu saat kita camping, di tempat camping itu inverter harus nyala kan. Untuk freezer, untuk lampu harus tetap nyala, makanya dipasang dual baterai. Dual baterainya ini pakai Amaron Pro. Dia deep cycle, jadi kenapa kok harus pilih tipe aki yang deep cycle, boleh merek apa aja, yang penting deep cycle. Itu deep cycle itu lebih tahan di saat aki itu dipakai sampai habis, dicas lagi, dia pakai sampai habis, dicas lagi, itu lebih durable. Kalau Optima nggak bagus. Optima deep cycle oke lah, tapi nggak begitu worth it. Yang worth it adalah aki yang masih tipenya bukan full kumparan gitu, yang masih gini. Pengalaman kita Amaron Pro bagus lah, M-Track bagus lah, ada banyak merek yang bagus. Nah, ini dibikin dua, ini dipisah oleh cut off di dalam. Jadi saat kita camping itu cut off-nya diposisikan bukan 1+2 tapi aki kedua. Jadi aki yang dua ini bisa dipakai sampai pagi sampai habis. Tapi begitu kita mau nyalain mesin, aki satunya masih penuh gitu lah. Jadi nyalain mesin, begitu nyala, kita charger aki yang habis tadi dengan posisi cut off-nya jadi 1+2 gitu. Jadi hari-hari juga pakai 1+2. Itu teknologi yang simpel banget. Jadi cut off-nya ada bluesy yang 1+2, itu membantu banget untuk kebutuhan overland. Ini akinya pakai dua, dudukan akinya pakai, bracket akinya pakai aslinya yang limited, jadi ada kanan kiri, ini original. Keuntungannya apa? Dia ada pelindung panasnya dan ada shieldnya gini, ada karet shieldnya ini melindungi panas mesin ke aki gitu, akinya jadi lebih awet. Mobil ini juga dipasang AirBR locker. AirBR lockernya yang depan serinya RD132, yang belakang RD153. Kemarin sempat kosong, jadi agak lama nungguin kita masukin sendiri, tapi udah kepasang. Terus final gearnya juga kita ganti 488 karena menyesuaikan tire diameternya itu bannya 35, jadi rasionya harus 488, itu pas banget kan. Terus ARB-nya juga dipasang di situ. Terus ada yang menarik nih, kita punya teknologi baru yang teman-teman harus tahu. Itu kita punya namanya assembly suite. Assembly suite itu adalah satu panel. Di situ panel itu sudah ada satu box gitu, sudah ada fuse-nya, sudah ada pembaginya gitu, dan ada fuse box kontaktornya yang untuk MCB-nya. Jadi kalau terjadi konsleting itu MCB-nya pasti off gitu loh. Kayak MCB rumah, begitu ada yang konsleting dia jeglek gitu loh. Nah, itu aman banget untuk kebutuhan mobil, sangat aman. Dan assembly suite itu adalah saklar sebenarnya. Saklar tapi integrated, sudah ada satu box gitu, udah ada lengkap dengan relay-relaynya, fuse-nya dan lain-lain. Jadi tinggal kita tarik-tarik kabel. Itu sangat aman dan sangat simple karena di dalamnya
cuman kotak kecil itu bisa dipasang di dashboard, di mana di lem di situ ada stiker-stikernya, mau loker depan, mau loker belakang, mau apa, semuanya lampu depan, lampu belakang pakai itu. Itu satu panel ada yang 30 ampere. 30 ampere kalau kali 12 volt berarti kan sekitar berapa tuh, 60-70 watt gitu loh. Jadi cukup banget untuk lampu-lampu LED bar apa, cukup sekali Aslam Biscuit ini. Nah ini aku bilang Aslam Biscuit, ini ada kompresor ARB di sini gitu kan, terus loker depan, loker belakang, terus lampu-lampu semua ada di sini. Terus di situ ada pasang rig-rignya pakai Yaesu. Ini Yaesu itu salah satu merek yang oke banget. Nah ini banyak banget sebenarnya, lengkap banget paketnya mobil ini, tapi biayanya cukup relatif terjangkau. Kalibrasi Bosworth mudah dibikin, selang-selang ini semua ganti baru, karena kalau VX itu usianya udah 20 tahun, kalau mau off-road jauh atau overland harus ganti baru semua lah. Saya pengalaman pecah selangnya, problem gitu di daerah, cari selangnya agak sulit ya, kira-kira begitu. Kita akan coba di sini mobilnya.